Nah, coba lihat ya. Jadi kalau saudara-saudara lihat ini teori barang publik ya menurut Erik Lindahl ya. Nanti kita minggu depan ya kita bahas lagi saudara-saudara bersama-sama bagaimana menurut Erik Lindahl dan bagaimana menurut Samuelson. Saudara-saudara bisa lihat-lihat memang ya bahwa ada penjelasannya di situ ya. Jadi ada biayanya, ada jumlah proporsi biayanya ya. Jadi kalau misalnya bagaimana permintaan barang publik untuk individu A maupun untuk individu A ini kurva permintaannya untuk individu A atau individu B ya. Individu A di atas di bawah individu B. Nanti insya Allah minggu depan ini kita jelaskan sampai di teori Samuelson ya, ada teori Samuelson yang ada di atas ya. Ya, saya akan masuk di teori Bowen ya. Bagaimana sebenarnya dia memilah ya antara barang publik dengan barang swasta ya. Jadi kita lihat dulu yang kedua teori Bowen antara pertama untuk barang swasta ya. Yang pertama ya dari sisi permintaan atau jumlah barang ya. Kalau kita mau lihat pertama permintaan untuk individu A ya ditambah dengan permintaan untuk individu B. Jadi ini kurva permintaannya untuk barang swasta untuk individu A, ini permintaan untuk individu B, ini tentu adalah permintaan untuk individu A ditambah dengan individu B yang ini. Jadi DA tambah DB ini sama dengan DA tambah DB. Sementara penawarannya ya karena jumlah barang yang ditawarkan di pasar tentu akumulasinya. Nah, saudara, ya kalau kita lihat ya bahwa di sini kita bisa simpulkan yang pertama menurut Bowen bahwa permintaan untuk barang swasta ya di pasar itu adalah permintaan individu A ditambah individu dan seterusnya, individu C, individu dan seterusnya. Sama dengan kalau misalnya seseorang membeli beras misalnya di pasar ya. Jadi permintaan si A, permintaan pasar itu adalah akumulasi dari permintaan A, permintaan B, permintaan C dan seterusnya, D dan seterusnya. Jadi beberapa individu tentu yang terlibat di pasar. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ya yang pertama ini permintaan untuk individu A, Anda lihat ini misalnya kalau sepatu 5 pasang atau 5 apa, kalau kita ambil sepatu atau apa saja atau beras ya. Permintaan untuk individu B itu 15 ya. Sehingga kalau kita berasumsi bahwa cuma 2 individu yang ada di pasar menurut Bowen ya, maka permintaan individu A ditambah dengan permintaan individu B ya itu sama dengan permintaan pasar ya yaitu sebesar SA tambah XB atau 15 ya. Ya, jadi saya kira itu. Kalau ini jelas atau belum? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Oke, ya. Tetapi ya jadi permintaan untuk individu A sama dengan permintaan individu B sama dengan tambah permintaan individu C. Tetapi ya menurut Bowen di satu sisi ya di sisi lain harganya sama. Jadi bukan apalagi namanya ini bukan permintaan harga untuk individu A tambah harga untuk individu B tapi harganya sama. Berapa harganya itu ya? Misalnya katakanlah di PE kalau beras katakanlah harganya per kilo 15.000 ya. Jadi pertama kita bisa simpulkan bahwa permintaan untuk barang swasta ya. Jadi Bowen ini ya itu
ingin melihat yang pertama dan akan membedakan mana sebenarnya perbedaan antara barang swasta dengan barang publik. Pertama, ya, di barang swasta bahwa permintaan pasar itu adalah permintaan dari individu A, individu B, individu C dan seterusnya. Jadi total permintaan dari individu yang kalau kita lihat di contoh ini misalnya cuma 2 individu, berarti permintaannya individu A misalnya 5 kilo atau 5 pasang sepatu, permintaannya individu B misalnya 15 kilogram ya. Jadi total permintaan A dan permintaan B di pasar itu sama dengan 20. Tetapi kalau kita lihat di sini bahwa harganya sama. Bagaimana kita katakan bahwa harganya sama? Bahwa harga yang dikenakan ya kepada setiap individu di pasar ya itu sama. Misalnya saja harga untuk beras 15.000 di titik P ya. Berbeda halnya saudara-saudara dengan barang publik ya. Berbeda dengan barang publik menurut Baun ya. Nah, bagaimana untuk barang publik ya? Jadi kebalikannya barang swasta dengan barang publik ya menurut Baun saudara-saudara bahwa di barang publik ini ya pertama kalau kita lihat harganya ya, harga barang publik itu adalah harga dari individu A ditambah dengan harga dari individu B dan seterusnya, tambah harga dari individu C. Kenapa? Kalau kita lihat dalam kondisi sehari-hari ya, kita umpamakan misalkan jalan raya itu sebenarnya dipungut dari, jadi pembiayaannya dipungut dari A ya, individu dan dipungut dari individu. Andaikan misalnya dalam satu tempat atau dalam satu wilayah mau dibuat jalan raya. Jalan raya ini tentu akan dibiayai dari pajak. Nah, pajak harga jalan raya ini ya tentu adalah harga dari pembayaran pajak dari si A ditambah dengan pembayaran pajak dari si B dan seterusnya. Ya, jadi jalan rayanya, karena jalan rayanya ini dimanfaatkan oleh semua individu, maka harganya tentu diakumulasi ya dari individu A ditambah dengan individu B. Berandai-andai kita, kalau saya taruh di sini misalnya ya, bahwa harga jalan raya ini misalkan ya 0,50 ya, maka siapa yang harus berpartisipasi di situ, yang harus membayarnya adalah tentu individu A, pembayaran pajaknya ditambah dengan individu B. Ya, jadi pajak yang ditarik dari semua orang tentu. Jadi berbalikan. Tetapi ya kalau saudara lihat ya permintaannya ya, permintaan untuk individu A itu tentu sama dengan permintaan untuk individu B. Sama dengan permintaan untuk individu C dan seterusnya ya. Jadi jelas menurut Baun bahwa yang pertama kalau kita lihat ya di barang swasta ya, permintaan pasar itu terdiri dari permintaan individu A ditambah dengan permintaan individu B. Tetapi harganya, harga untuk individu A, harga beras untuk individu A sama dengan untuk individu B, sama dengan untuk siapa saja ya. Sebaliknya kalau di barang publik ya, harga barang publik itu ya adalah harga untuk individu A ditambah dengan harga untuk individu B dan seterusnya. Kenapa harus ditambahkan ya? Karena pembuatan barang publik itu menurut Baun itu adalah ya harga berupa pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Katakanlah yang saya katakan tadi jalan raya. Jalan raya ini dibangun tentu karena pajak dari semua masyarakat terutama yang menggunakannya. Maka Baun mengatakan bahwa di barang publik, harga barang publik itu adalah harga untuk individu A ditambah dengan harga untuk individu B ditambah dengan harga untuk individu C dan seterusnya. Saya cuma ambil 2 individu ya. Tetapi jumlah barang publiknya berapa? Sama.
ya. Jadi misalkan mau bangun jalan raya, mau bangun jembatan, sampai 5 barang publik yang dibangun, sama, itu semua permintaannya sama untuk semua individu. Kenapa sama? Karena dia akan menggunakan bersama-sama. Kalau swasta kan penggunaannya berbeda-beda, ya. Misalnya beras atau sepatu kita gunakan berbeda, tapi menurut Baun kalau di barang publik karena dia digunakan bersama-sama, ya, maka permintaannya tentu sama, misalkan 5. Oleh karena itu, ya, kita sampai kepada kesimpulan untuk teori Baun bahwa yang pertama, ya, jadi tadi itu teori figur tentang marginal kepuasan dan ketidakpuasan, ya. Sekarang kita sampai, ya, ke kesimpulan, ya, untuk teori Baun bahwa harga pasar, ya, harga barang publik, ya, untuk individu harga pasar untuk barang swasta, ya, harga pasarnya itu sama untuk setiap individu. Di PE itu sama dengan harga untuk individu A sama dengan harga untuk individu B. Harga beras misalnya, harga sepatu misalnya dengan merek yang sama, harga beras dengan kualitas yang sama, ya, itu sama untuk setiap orang, ya. Tetapi di barang publik yang ini, ya, harga barang publik itu adalah harga untuk individu A ditambah dengan harga untuk individu B dan seterusnya. Jadi harga yang harus dibayar oleh semua masyarakat. Kenapa harus dibayar oleh semua masyarakat, ya? Karena pembuatan barang publik itu adalah konsekuensi dari pembayaran kita pajak dari kita semua. Pembayaran pajak yang kita lakukan, ya, itu tentu harga barang publiknya karena pajak kita bayar untuk membuat barang publik. Sementara saudara-saudara, jumlah permintaannya kalau kita lihat, ya, Anda bisa lihat bahwa permintaan barang publik, ya, barang swasta, ya, kalau saudara lihat permintaan karena tidak dipakai bersama-sama, ya, maka, ya, permintaan si A, kalau kita melihat permintaan pasarnya adalah akumulasi dari atau penjumlahan dari permintaannya individu A, permintaannya individu B, C, dan seterusnya, permintaannya di pasar, ya. Sementara, ya, jumlah barang publiknya itu sama untuk si A, si B, dan si C, dan seterusnya. Kenapa? Karena barang publik ini dipakai bersama, ya. Jelas, ya? Halo? Halo, halo? Iya, Pak. Jelas, Pak. Jelas, ya? Ditujuin maka bahwa semakin besar pajak yang dipungut, semakin besar tentu ketidakpuasan masyarakat, ya, sehingga kurva ketidakpuasan pembayaran pajak itu akan semakin meninggi karena tentu barang pabrik semakin banyak. Kalau barang pabrik semakin banyak kan dia dibayar dari pajak, ya. Titik F-nya tentu adalah titik yang maksimal. Nah, apa kelemahannya? Ini karena didasarkan kepada rasa kepuasan maupun ketidakpuasan dalam membayar pajak, dan ini kan sebenarnya satu hal yang susah diukur, ya. Kalau saudara mau ukur bagaimana marginal kepuasan di masyarakat akan pembayaran pajak dengan apalagi namanya penyediaan barang publik, itu kan susah diukur, ya. Halo, ini jelas? Halo? Halo? Halo, halo? Iya, Pak. Jelas. Ya Pak. Iya, Pak. Jelas, ya? Kita melihat, jadi PGU menyatakan pertama dia bikin sumbu praktikal, yaitu kepuasan akan barang pemerintah atau akan barang publik. Lalu di sumbu horizontal atau sumbu datar itu adalah budget atau anggaran pemerintah, ya. Jadi
saudara-saudara bisa lihat ya, kalau misalnya saudara-saudara lihat di sini di dalam gambar, yang pertama di sumbu tegak sekali lagi ada kepuasan atas barang pemerintah, dan di sumbu vertikal ini sumbu horizontal ini ada ke budget pemerintah ya. Nah, pertama kalau kita lihat yang pertama ini ya, ini adalah utility atau apalagi namanya katakanlah manfaat atau manfaat barang pemerintah sama dengan di bawah utility-nya ya, ketidakpuasannya ya. Jadi di atas ini ada utility kepuasan, ini adalah ketidakpuasan. Yang pertama itu kita lihat di titik D, kalau saudara-saudara lihat ya, Pigu berpendapat ya, pada saat anggaran pemerintah ini misalkan saja masih sedikit ya, katakanlah di titik D, maka marginal kepuasan akan penyediaan barang publik itu saudara-saudara lihat itu lebih besar daripada marginal ketidakpuasan akan pembayaran barang publik. Jadi kalau ini marginal, ini anunya terlalu ke bawah ya. Jadi sekali lagi yang pertama ya, kalau kita lihat di titik D ya, jadi pertama di titik D, kepuasan marginal akan penyediaan barang publik itu jauh lebih besar dibanding dengan marginal jadi ketidakpuasan marginal akan pembayaran pajak ya. Jadi artinya apa? Dalam kondisi seperti itu menurut Pigu ya, anggaran pemerintah itu untuk penyediaan barang publik masih perlu ditambah ya, sampai di titik E. Sebaliknya saudara, kalau saudara-saudara lihat di titik F ya, anggaran atau budget pemerintah itu sudah terlalu tinggi sehingga kepuasan marginal akan penyediaan barang publik itu ya, itu marginal kepuasannya itu lebih kecil dibandingkan dengan ketidakpuasan masyarakat akan pembayaran pajak. Jadi saudara bisa lihat bahwa pertama di titik E ini ya, karena anggaran pemerintah tentu masih sedikit ya, maka pembayaran pajak juga ketidakpuasannya juga kecil. Tetapi sebaliknya kalau misalnya anggaran pemerintah sudah semakin besar ya, maka kalau saudara lihat ya, bahwa marginal ketidakpuasan masyarakat akan pembayaran pajak itu sudah sedemikian besar ya, sementara kepuasan marginal akan penyediaan barang publik itu sedemikian kecil, sehingga menurut Pigu ya, ini jumlah barang publik ya itu harus dikurangi atau anggaran pemerintah itu harus diturunkan ya. Ini tentu teorinya cukup normatif ya. Nah, saudara, itu yang pertama. Jadi